Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kali ini kita membahas tentang Iqra' 1 di bagian yang keempat, yaitu tentang huruf Ra dan huruf Za. Ini berada di halaman yang ke-13 dan di halaman yang ke-14. Sebelum kemarin kita sudah membahas kemarin yaitu di halaman yang pertama sampai halaman yang ke-12. Kita sudah membahas tentang huruf yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ba. Ba ini dia seperti titik, seperti kayak kapal. Titik 1 di bawah itu ba, kemudian titik 2 di atas itu ta, titik 3 di atas itu ta. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu kita sudah membahas juga tentang huruf seperti ini. Jika dia ada titiknya di bawah, maka dia hurufnya adalah jim. Jika titiknya enggak ada, maka dia hurufnya adalah ha. Jika dia titiknya di atas, maka dia hurufnya kho. Ini juga sudah kita bahas di sebelumnya. Dan kita juga sudah membahas tentang huruf yang seperti ini. Jika dia titiknya enggak ada, maka dia hurufnya dinamakan hurufnya dal. Jika ada titik satu di atas, maka itu hurufnya adalah zal. Maka ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang huruf selanjutnya, yaitu huruf ra. Di manakah tempat keluarnya huruf ra? Di manakah makhrajul huruf ra? Makhrajul huruf ra ini ialah di makhraj huruf. Apa itu makhraj? Makhraj itu ialah tempat keluarnya huruf, ialah berarti huruf. Di saat ini kita membahas tentang makhrajul huruf ra. Di manakah makhraj huruf ra? Makhraj huruf ra itu di ujung lidah beserta punggungnya bertemu dengan gusi atas. Ujung lidah berarti dia berada di ujung lidah beserta punggung. Apa maksudnya punggung ini? Maksudnya punggung ini ialah di pangkal lidah. Berarti dia harusnya tebal dia. Pangkal lidahnya naik ke atas. Apa maksudnya punggung ini? Maksudnya punggung ini ialah di bagian belakang ini dia. Namanya punggung lidah atau pangkal lidah. Atau lidah di bagian belakang. Makhrajul huruf ra ini berada di mana? Di hujung lidah beserta punggungnya bertemu dengan gusi atas. Huruf ra ini bersifat jahar, bersifat bainiyah, bersifat istifal, bersifat infitah, bersifat inhiraf, dan bersifat takrir. Apa takrir ini? Takrir ini ialah bersifat tekanan dia, bergetar dia. Getaran huruf ra-nya ada dia. Maka huruf ra ini bunyinya seperti ini. Dia itu letaknya di hujung lidah seperti ini dan di pangkal lidahnya itu naik. Pangkal lidah naik ini itu maksudnya ialah hurufnya di antara O dan A. Berarti dia tebal dia. Ro, 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 ro. Kurang lebih seperti itu bacaannya. Mari kita latih bacaan huruf ra itu bunyinya seperti apa. Bunyi makhraj huruf ra itu seperti ini kurang lebih.
ro, 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 ri, 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 ru, 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 arro, iri, uru, arro, iri, uru, ar, 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 ar. Kurang lebih ro itu seperti itu. Ro itu ada bacaannya itu dia tebal, ada juga bacaannya itu dia tipis. Ada ro tebal, ada ro tipis. Maka ayo kita bahas huruf ro. Huruf ro ini yaitu dari celah-celah ini mengalir sebagian suara huruf ro. Jika tidak ada celah ini, maka makhrajnya akan tertutup dengan sempurna, sehingga dengan munculnya getaran atau takrir yang dilarang. Ya, seperti ini gambarnya kurang lebih. Kita lanjut. Huruf ro ini dia ada dua. Huruf ro ini dia ada dua. Ada ro dibaca tebal, ada ro dibaca tipis. Huruf ro yang tebal selalu disertai dengan cekungan di bagian tengah lidah. Huruf ro yang tebal selalu disertai dengan cekungan di bagian tengah lidah. Dan terjadi penyempitan pada area tenggorokan. Berbeda halnya dengan huruf ro yang tipis. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini cekungan ini bersifat ro-nya yang tebal. Ini bersifat ro-nya yang tipis. Ini dalam kondisi ro-nya tebal, lidahnya kurang lebih seperti ini. Dan ini bersifat ro-nya yang tipis. Simpelnya bagaimana Ustaz tentang perbedaan ro tebal dan ro tipis itu? Simpelnya seperti ini. Ini hurufnya ro. Ini hurufnya ro. Apabila ro itu berbaris atas atau ro itu berbaris dhammah, maka kebanyakan begini dibacanya ro-nya itu tebal. Ro, ru, ro, ru, ro, ru. Kalau jumpa seperti ini, biasanya itu ro-nya tebal. Jika dia berbarisnya di bawah, maka dia ro-nya tipis. Ini singkatnya. Lalu bagaimana Ustaz tentang ro sukun? Bagaimana Ustaz tentang ro sukun? Bagaimana tentang ro yang bertasdid? Itu nanti saya bahas di Iqra selanjutnya. Karena di sini masih Iqra 1, maka kita membahas tentang ro berbaris atas dulu. Ro yang berbaris atas ini ialah dibacanya tebal atau ada getaran kecil di sana. Ia bersifat apa tadi? Bersifat takrir. Seperti ini. Ini dia. Sifat yang ke-6. Takrir. Ya. Kita lanjut ke Iqra-nya. Kita latih di dalam Iqra-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ro, 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 ro. Dadzaro, dadzaro. Khazaro, khazaro. Rohada, rohada. Jaroza, jaroza. Rohata, rohata. Tazaro, tazaro. Baroda, baroda. Khoroja, khoroja.
Hadara, hadara. Barota, barota. Khokhadha, khokhadha. Hajara, hajara. Abata sajaha khadadhara. Abata sajaha khadadhara. Abata sajaha khadadhara. Ya, kurang lebih seperti itu. Usahakan bacaannya itu cepat, rapi, teratur ya. Kita lanjut ke satu halaman lagi, yaitu hurufnya za. Huruf ro ini lupa tadi saya bahas. Huruf ro ini apa vokalnya dia? Vokal huruf ro ini yaitu seperti kita bacaan huruf R di dalam bahasa Indonesia. R dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan huruf zai? Zai, zai. Zai ini dalam bahasa Indonesia ia vokalnya hurufnya Z. Seperti kita ucapin huruf Z di dalam bahasa Indonesia. Z di dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang hurufnya zai. Huruf zai ini seperti apa? Huruf zai ini makhraj hurufnya seperti apa? Mari kita cek. Huruf zai ini dinamakan hurufnya zai. Huruf zai itu di mana makhraj hurufnya? Apa itu makhraj? Makhraj itu ialah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Di manakah makhraj huruf zai? Mari kita cek. Makhrajul huruf zai itu di hujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding di dalam gigi seri bawah. Lalu suaranya itu keluar melewati celah-celah di antara kedua gigi. Maka itulah hurufnya zai. Sekali lagi saya ulangi, makhrajul huruf zai itu di mana? Di hujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding di dalam gigi seri di bagian bawah. Lalu suaranya keluar melewati celah-celah di antara kedua gigi seri. Huruf zai ini bersifat jahar, bersifat rukhawah, bersifat istifal, bersifat infitah, dan bersifat sofir. Zai ini gimana keluarnya? Mari kita belajar. Bunyinya huruf zai itu seperti yang tadi saya bilang itu seperti huruf Z di dalam bahasa Indonesia. Za, 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 zi, 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 zu, 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 azza, 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 izzi, 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 uzzu, 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 az, az, az. Itu yang hurufnya zai. Sekarang kita buka di dalam Iqra. Huruf ro itu titiknya tidak ada. Huruf zai itu titiknya ada satu di bagian atas. Mari kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Raja, raja, ra'aja, ra'aja, zaraja, zaraja, zadara, zadara, zakhadha, zakhadha,
jahada, jahada, saraja, saraja, kharaja, kharaja, tajada, tajada, bajara, bajara, tahadha, tahadha, ja'akha, ja'akha, ja'aza, ja'aza, abatasa, jahakhodaza, roja, abatasa, jahakhodaza, roja. Usahakan dilatih bacanya itu cepat, teratur dan rapi. Sekali lagi. Abatasa, jahakhodaza, roja, abatasa, jahakhodaza, roja. Usahakan dilatih bacaannya cepat dan rapi. Sekarang kita baca secara keseluruhan di bab kali ini, yaitu tentang roh dan za. Kita baca sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra, 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 dazara, dazara, khazara, khazara, rohada, rohada, jaraza, jaraza, rohasa, rohasa, tazara, tazara, baroda, baroda, kharaja, kharaja, hazara, hazara, barata, barata, khakhaza, khakhaza, hajara, hajara, abatasa, jahakhodazara, abatasa, jahakhodazara. Terakhir di huruf zai di halaman ke-14, roja, roja, roaja, roaja, zaraja, zaraja, jadara, jadara, zakhaza, zakhaza, zahada, zahada, saraja, saraja, kharaja, kharaja, ya, kita ulangi. Kharaja, kharaja, tajada, tajada, bajara, bajara, sahadha, sahadha, ja'a, ja'aja, ja'aja, abatasa, jahakhodaza, roja, abatasa, jahakhodaza, roja. Ya, menjadi kali ini cukup dulu. Sekian dan terima kasih. Jika sahabat Quran ada saran video kedepannya, kita bahas apa lagi? Silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Semua video panjang telah kami masukkan ke dalam playlist channel ini.